Assalamualaikum. 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 Nuwun, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman para pemirsa dimanapun Anda berada, para viewer, para subscriber yang saya cintai, yang saya hormati, yang pertama dan utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kalimat tahmid bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sholawat serta salam semoga selalu tercurah kehadirat junjungan kita, panutan kita, kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya, pertolongannya fid dini wal akhirah. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra sholatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'alimina wa dhalabatana wa dhalibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra sholatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'alimina wa dhalabatana wa dhalibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra sholatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'alimina wa dhalabatana wa dhalibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Alhamdulillah. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya saya mengucapkan terima kasih sekali buat para viewer, para subscriber yang masih setia di channel Lear Petualang, dan mudah-mudahan dengan adanya video-video Lear Petualang bisa menginspirasi kita, bisa membawa ibrah, bisa diambil yang baiknya. Kalau yang tidak baik jangan usah dipanggil ya teman-teman, tidak usah diambil yang tidak baik. Oke teman-teman, saya sudah berada di sebuah lokasi. Lokasi ini adalah lokasi rumah kosong teman-teman, menurut sumber yang saya temui, karena ini adalah keponakan yang punya rumah ya. Jadi rumah ini sudah sekitar 7 bulan tidak
diami alias tidak dihuni ya teman-teman. Artinya aktivitas di sini hanya pamannya saja, karena yang punya rumah ini kakeknya sudah meninggal dunia ataupun bapak sudah meninggal dunia. Akhirnya ibu mengikuti anak yang di luar kota. Anaknya ada 3. Akhirnya karena si bapaknya meninggal dunia sekitar 3 bulanan ya teman-teman, 3 bulan meninggal dunia. Akhirnya nenek sendirian terus mengikuti anaknya. Dan kebetulan anaknya itu ya pas waktu meninggalnya ayahnya ini berada di rumah, pulang kebetulan seperti itu teman-teman. Waktu sakit terus mereka pulang, akhirnya pun mengetahui bahwa si bapaknya meninggal dunia. Dan inilah teman-teman yang namanya orang tua itu membesarkan anak sampai mentas kabeh ya teman-teman. Artinya sudah bisa bekerja di luar kota, akhirnya pun orang tua tinggal berdua sendirian. Akhirnya kan karena sang ayahnya meninggal dunia. Nah, seperti ini, fenomena ini selalu terjadi di masyarakat seperti kita ini teman-teman ya. Jadi kalau di kampung itu banyak rumah-rumah kosong itu gara-gara seperti itu. Ketika sudah lulus sekolah, lulus SMK atau apa, ketika itu pula langsung pergi untuk mencari pekerjaan. Begini susahnya kalau bekerja kita mencari kerja di kota. Nah, saya datang ke sini ini karena di sini ada cerita yang cukup lumayan bikin merinding teman-teman. Kata sang paman yang sering datang ke sini untuk bersih-bersih rumah ini, sering terjadi itu suara-suara yang tidak lazim, artinya ganjil gitu teman-teman. Dan juga bahkan sang paman ini pulang dari sini itu pas selesai bersih-bersih, pintu sudah ditutup. Ketika sampai luar ada bunyi kayak macam orang mengeluh. Yang mengeluh kesakitan gitu loh teman-teman. Jadi memang waktu sakitnya ini karena orang tua dulu ya sering tolong gitu teman-teman, minta tolong macam itu. Tetapi ya yang namanya rumah kosong teman-teman, apa sing tiba ya, apa mungkin ada genteng yang jatuh mau naik saya itu apa kayaknya, tapi di luar. Udahlah kita abaikan aja itu teman-teman. Jadi rumah ini macam kayak sunyi gitu teman-teman ya. Karena apa? Karena memang letaknya itu jauh dari tetangga. Ada rumah sekitar 3 rumah di depan sini. Ini rumah paling belakang, dan di belakang sana, di belakang rumah itu adalah sebuah kebun terus sampai atas sana, terus ada desa lagi. Nah, ini paling ujung rumah ini. Nah, teman-teman, fenomena-fenomena yang sering dilihat oleh sang paman itu sempat saya minta keterangan ya apa saja. Ternyata di sini ada pocong, kuntilanak dan lain-lain itu sering terlihat di luar teman-teman. Dan kalau di dalam macam kayak suara mengerang kesakitan gitu. Mungkin ini adalah makhluk astral yang ingin mempergunakan rumah kosong itu teman-teman, bisa jadi ya. Karena yang namanya rumah kosong di mana tempat tidak pernah dihuni, bahkan kalau tidak dibersih-bersihkan mesti akan timbul hal-hal yang ganjil. Di mana tempat saya camping itu selalu ada teman-teman. Jadi apabila kita mempunyai rumah ataupun orang tua mempunyai rumah, jangan sampai kosong, titipkan sama tetangga atau bahkan sanak saudara kita sendiri supaya dibersihkan, supaya tidak ada hal-hal yang mengganggu ya teman-teman. Artinya dihuni oleh sosok-sosok yang kayak kedengar suara di belakang.
sunyi banget tempat ini. Oke teman-teman, saya sudah haus nih, kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pemirsa semuanya, teman-teman semuanya, saya sudah bikin kopi dan juga sudah masak teman-teman. Ayo teman-teman, kita makan dulu, kita ngopi dulu. Untuk teman-teman yang mau ngopi, ngeteh susu atau jahe, silakan ambil kopi, susu, jahe atau tehnya. Mari kita minum bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.
pahit-pahit teman-teman. Lanjut kita makan yuk teman-teman. Saya sudah masak tempe dan juga ada chicken wing atau ini apa, sayap, ayam sayap. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ada suara-suara di belakang teman-teman. Mungkinkah kucing atau apa?
kayak ada suara tadi di belakang teman-teman. Subhanallah. Oh, pintu tadi belum tak tutup ya. Saya masuk itu belum aku tutup teman-teman. Ada apa-apa? Coba di keluar. Ini rumah paling ujung teman-teman ya. Jadi ke sana sudah kebun. Anda bisa lihat nggak ada rumah di sekelilingnya, hanya di depan rumah itu ada satu rumah. Oke, kita ke dalam aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, nampaknya tadi sewaktu saya makan ada macam kayak suara-suara di sana di belakang, tetapi ketika saya cari tidak ada apa-apa hal. Memang sih paman memang bilang kalau di belakang, rumah belakang ini yang paling sering terjadi penampakan dan juga sering terjadi bunyi-bunyian yang tidak wajar teman-teman. Kakek kan sudah meninggal, tapi suaranya itu kadang-kadang masih terdengar. Entahkah itu memang gejala-gejala ada makhluk yang ingin mendiami rumah ini atau bagaimana. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman, kopinya dihabiskan dulu, baru kita mencoba untuk beristirahat di rumah ini teman-teman. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Dan saya datang ke sini itu bukan tanpa izin ya teman-teman. Jadi saya memang sudah izin dengan paman yang ngurus rumah ini. Mungkin seminggu sekali kah, 2 minggu sekali datang ke sini untuk bersih-bersih rumah ini. Kadang-kadang pagi, kadang-kadang sore, bahkan malam pun kadang-kadang tidur di sini. Tapi acap kali lah ya, karena paman juga punya keluarga sehingga tidur di sini jarang-jarang sekali. Oke teman-teman, izinkan Lear Petualang untuk bermalam di sini, merasakan malamnya di rumah ini. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa tertangkap kamera. Oke teman-teman semua, para pemirsa dimanapun berada, saya ingin mencoba rumah ini seperti mana angkernya. Karena menurut sumber berita atau paman ya, paman dari sini ataupun adiknya ibu yang sudah mengikuti anaknya itu, sering terjadi fenomena-fenomena yang membuat bulu kuduk merinding teman-teman. Termasuk sang paman pun yang tadinya seminggu sekali datang ke sini, akhirnya 2 minggu sekali. Dan karena setiap pulang malam dari sini sering melihat keganjilan-keganjilan dan bahkan penampakan pocong kuntilanak, maka dia datangnya akhirnya pun siang. Nah kebetulan ketemu saya di pasar dan akhirnya memberikan informasi ke saya teman-teman. Saya pasang kamera di sana satu dan di sana ada satu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Teman-teman, ketika saya tidur tadi banyak suara-suara yang ada di belakang sana, dan ada suara yang kayak benda jatuh di atas itu tebluk. Terus saya kayak macam kaget, teman-teman. Ada suara kentongan ini. Mungkin orang pada ronda, teman-teman. Oke, saya ingin ajak teman-teman untuk ekspor baik di dalam maupun di luar rumah, teman-teman. Saya pakai sepatu dulu, teman-teman. Kayak Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ada suara lagi di sana. Oke, kita langsung ekspor saja. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman, saya ingin ajak Anda untuk ekspor dalaman maupun di luar rumah, teman-teman. Oh, itu tuh tadi yang jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya rumah ini kayaknya masih bersih, masih bagus, layak dihuni, teman-teman ya. Tapi karena sang paman lah yang sering membersihkan dan juga ini bikin perapian juga di situ, teman-teman. Subhanallah. Assalamualaikum. Oh, gulungan kasur. Kirain apa? Sebetulnya perabotan ini masih lengkap di sini, teman-teman ya. Tapi suara apa tadi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Hei. Saya lupa tadi menutup pintunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ada yang ngetuk pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya rumahnya bagus masih, teman-teman ya. Mana tadi? Mak geledak di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Tebing ini sebetulnya. Apa suara tadi itu? Ada kayu jatuh dari atas apa ya? Suaranya mak kerudak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba mencari. Saya mencoba mengelilingi rumah ini, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ternyata tebing sini.
Di dalam kayaknya apa ya suaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, subhanallah. Rumah sebagus ini sebetulnya sudah kuat kokoh ini ya bangunannya. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Oh ya, saya tutup dulu aja. Allah subhanallah. Allahu Akbar. Ternyata rumah ini di atas itu adalah tebing, teman-teman ya. Sebetulnya rumah seperti ini berbahaya ketika musim hujan ya, teman-teman. Takutnya itu ada yang longsor mengenai rumah ini. Ini semua kasur-kasur ditumpuk di sana, teman-teman. Karena memang ditinggal pergi. Cukup lumayan ini rasanya merindingnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi saya keliling sampai ke belakang, hanya suara-suara yang saya dengar. Sunyi banget memang daerah sini, teman-teman. Oke. Allahu Akbar, subhanallah. Subhanallah. Benda-benda pada jatuh. Tapi siapa yang menjatuhkan tadi ya? Pas waktu saya tidur tadi kali ini. Itu sama itu. Allahu Akbar. Kok kayaknya sudah kedengar bunyi ayam berkokok, teman-teman ya. Nampaknya ini sudah pagi. Oke, kita akhiri saja explore kita pada malam hari ini di rumah kosong ini, teman-teman. Subhanallah. Lumayan keringatan, teman-teman. Nampaknya sudah terdengar ayam jantan berkokok, dan mungkin ini sudah sekitar jam 2-an, teman-teman ya. Dan memang perjalanannya cukup lumayan jauh dan jalannya itu juga terjal. Tapi saya nekat, motor saya bawa sampai depan rumah. Untungnya itu kemarau, jadi nggak licin. Oke, para pemirsa, cukup lumayan horor, cukup lumayan angker, dan juga bikin bulu kuduk merinding. Tentunya pelajaran buat kita, teman-teman, ketika kita mempunyai rumah, apalagi mempunyai orang tua. Sebelum orang tua tiada, mari kita rawat orang tua baik-baik, karena tidak ada orang tua tentu tidak ada kita, teman-teman. Karena yang namanya orang tua ini adalah pusaka. Kalau orang Jawa bilang seperti itu. Apa artinya pusaka? Pusaka itu dia harus dirawat dan diberikan makanan yang terbaik. Yang jelas digauli dengan baik-baik selayaknya orang tua, teman-teman. Orang bilang pusaka. Ridho ilahi tergantung ridho kedua orang tua. Maka bagi yang masih mempunyai orang tua, mari kita jaga baik-baik. Kalau sudah meninggal, kita doakan, kita berikan sedekah untuk dia, di atas namakan dia yang sudah meninggal dunia.
Mudah-mudahan sang kakek diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa, dan juga si nenek juga betah di rumah anak-anaknya yang ada di luar kota. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, dan mudah-mudahan ini video menjadi timbal buat kita. Semakin perhatian dengan orang tua, semakin taat dengan orang tua. Terima kasih. Kita bersolawat dulu sebelum beranjak pulang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, sholatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayihina wa mu'alimina wa talabatana wa dhalibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.